Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtalafu aidan fi ma lam yarid lahu min as-sunnati mu'aridun wala syubhatun. Waqtalafu lan pada berbeda pendapat sapa ulama. Waqtalafu lan pada beda pendapat sapa ulama aitul halimane beda pendapat fima dalam perkara lam yarid kang ora tumeka lahu katwima minas sunnati saking sunnah saking minas saking sunnah apa mu'aridun perkara kang nyegah apa mu'aridun perkara kang nyegah wala syubhatun lan ora ana perkara kang madani wala syubhatun lan ora perkara kang madani. Ada lagi ulama berpendapat beda pendapat soal amalan ya, yang tidak ada panutane, tidak ada dalilnya ya. Tidak ada contoh dari Rasulullah kemudian dilakukan, tapi tidak ada dalil yang melarang itu. Tidak ada contoh, Rasulullah tidak ada memberikan contoh. Pada masa Rasulullah itu mungkin tidak ada barangkali ya. Lalu dilakukan pada masa sekarang. Itu ulama berbeda pendapat masalah itu. Ya. Di amalan yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah kemudian dilakukan oleh orang sekarang, tapi ternyata amalan itu dicari-cari dalil yang melarang, tidak ada larangan. Faqala maka berpendapat sapa Malik Imam Malik iku bid'atun aran bid'ah. Imam Malik mengatakan bahwa meskipun tidak ada dalil yang melarang tetap bid'ah gitu. Tawaqala lan berpendapat sapa Syafi'i Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini murid Imam Malik ya. Iku laisa ora ana apa ma iku
bibid'atin aran bid'ah iku laisa orana apa ma iku bibid'atin aran bid'ah. Ini Mbah Hasyim Asy'ari sudah bisa apa dalam menyusun kitab ini sudah menggunakan gaya bahasa. Di sini tidak dikatakan laisa bid'atan gitu loh. Dikatakan sini pas laisa bid'atan. Laisa orang yang ikut bid'atan bid'ah khobare laisa. Tapi di sini menggunakan bibid'atin ya. Ana ba huruf jernya di sini. Ini gaya bahasa ya. Di mana ada ba di sini ba yang terdapat pada khobar manfi ya. Di kelas 6 itu ada, di kelas 6 di Qawaitul I'rab ya, itu ada pelajarannya. Wal ba'u fil maf'uli aw fil mubtada wal khobaril manfi zaidan bada ya. Kalau ada ba kok ada di menjadi maf'ul bih misalnya ya, atau menjadi mubtada atau menjadi khobar dari manfi, maka ba itu adalah ba zaidah. Ba zaidah. Huruf jar kan ada 3 ya, ada yang asliyah, ada yang zaidah, ada yang syibih zaidah. Nah, kalau asli berarti punya makna, punya ta'alluq. Kalau zaidah berarti tidak punya makna, tidak punya ta'alluq. Kalau syibih zaidah hanya punya makna tapi tidak punya ta'alluq. Nah sekarang ada ba di sini zaidah berarti tidak punya makna, tidak punya ta'alluq. Makanya iku bibid'atin bid'ah gitu. Laka kelawan laka ya. Bid'atin bid'ah karena ba-nya zaidah tidak punya makna. Lah terus apa gunanya? Ya. Dan di sini ba zaidah, semua huruf zaidah itu fungsinya sebagai taukid ya, menunjukkan bahwa hal ini betul-betul dinyatakan ya. Jadi pernyataannya dikuatkan ya dengan adanya huruf zaidah. Iku bibid'atin aran bid'ah ya. Menurut Imam Syafi'i, sesuatu yang tidak ada dasarnya tapi tidak ada juga dasar yang melarang ya, maka Asy-Syafi'i menetapkan suatu hal yang bukan bid'ah. Wasnadalan cekelan sapa Imam Syafi'i li hadisi ma taraktuhu lakum fahuwa afun, mari hadis ma utai perkara taraktu kang ninggalaken ingsun hu ing ma lakum kanggo sira kabeh to maring sira kabeh fahuwa mangkau taima iku afun, perkara kang diampura. Qala ngendika sapa Imam Zarruq, Syekh Zarruq di atas tadi, Syekh Zarruq. Ngendikane wa ala hadza lan iku ing atase iki mizan sani pertimbangan kedua ikhtilafu utawi perselisihane para ulama selisih fi darbil idarati ing dalam gawe apa idarah pe
kepengurusan, ya. Di daerah perkantoran, ing dalam gawe kepengurusan jamaah, berorganisasi misalnya seperti itu, ya. Organisasi. Wa dzikri lan masalah zikir bil jahri kelawan banterakan suara. Wal jam'i lan kumpul-kumpul, wa du'ai lan doa bersedonga bareng-bareng. Hal ini yang dikatakan tadi suatu yang tidak ada dasarnya, ya. Misalnya adalah sholat witir, ya. Sholat witir itu Rasulullah hanya memberikan satu keterangan, ya, bahwa sholat witir itu sholat yang ganjil, sholat sing rakaatnya ganjil. Nah, Rasulullah itu mempraktekkan witir yang sering dilakukan itu setiap malam, entah di rumah, entah di masjid misalnya, itu seringnya dilakoni 11 rakaat, 4-4-3, ya. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, lalu 3 rakaat salam, 11 rakaat telung salaman, ya. Itu witir Rasulullah seperti itu. Jarang-jarang Rasulullah itu, malah Rasulullah nggak pernah witir sarokaat, orang tahu. Witir sarokaat, ya, sarokaat Allah Akbar, sarokaat salam, itu nggak dilakukan Rasulullah. Yang ada itu 4-4-3, sering seperti itu. Dan seringnya anggar witir ya 3 rakaat langsung. Nah, terus kok sekarang ada ulama yang menjalankan witir sarokaat? Nah, ini berarti witir sarokaat dewekan gue mau tidak punya dasar untuk dijadikan pegangan dari Rasulullah. Rasulullah praktek 1 rakaat itu tidak ada. Kok dilakukan? Sah apa tidak? Boleh tidak? Nah, menurut Imam Malik nggak boleh, harus 3 rakaat langsung. Kalau Imam Syafi'i tidak apa-apa. Lo kenapa? Sebab tidak ada larangan, ya. Laka hadis yang larang witir rakaat tarawih melaka, nggak ada. Berarti tidak masalah, gitu. Jadi selagi tidak ada dasar hukum yang melarang, Asy-Syafi'i mengatakan itu bukan hal yang bid'ah, bukan. Ini karena berpegang pada hadis ini tadi, bahwa ma taraktuhu lakum fahuwa afuwun. Apa yang sudah saya tinggalkan, tidak pernah saya contohkan, lalu kok dilakukan oleh orang, maka hal itu hal yang memperoleh dispensasi, tidak ada masalah, gitu loh. Tidak ada masalah. Ini. Karena ada yang hadis yang berpegang pada amalan apa saja itu pada dasarnya adalah boleh. Ini adalah boleh. Termasuk makanan apa saja itu pada dasarnya semua boleh dimakan. Apa boleh dipangan, apa apa saja boleh dimakan, bebas, gitu loh, apa saja.
kecuali nah itu hal-hal yang sudah dinas tidak boleh gitu. Binatang kabeh halal apa baik, kecuali nanti ada yang nggak boleh, celeng, anjing, seperti itu. Jadi yang nggak disebut itu halal kan begitu. Disebut halal. Itu dasar yang dipegang oleh Asy-Syafi'i seperti itu. Jadi mempermudah kita, mempermudah kita. Pokoknya di amalan sih, meskipun nggak punya dasar, tapi tidak ada larangan, ya boleh sudah. Ya, nah. Jadi gampang. Ya. Nah hal inilah yang sering terjadi berbeda pendapat dalam hal ini. Ya. Kayak misalnya zikir, ana sing zikire lon-lonan, ana sing banter gitu loh. Ya semuanya benar gitu. Anggere aja nyalahna gitu loh. Gitu. Jangan menyalahkan, jangan. Sing zikire lon-lon nyalahna sing banter. Sing banter nyalah sing lon-lon. Semua punya dasar. Ya. Si penting aja nyalahna. Zikir kok banter-banter. Nah. Termasuk istighosah misalnya, doa bersama, ya itu kan nggak ada pada Rasulullah bersama. Ini. Tapi sudah ada beberapa isyarah yang menentukannya. Gitu. Kenapa kok Asy-Syafi'i menentukan sebagai hal yang tidak tidak bid'ah? Izwaroda karena tumeka fil hadisi ing dalam hadis opo at-targhibu opo at-targhibu gawe demen, opo at-targhibu gawe demen fihi, apa targhibu gawe demen fihi ing dalem tarbul idarah. Walam yarid lan ora tumeka anis salafi saking ulama salaf apa fi'luhu ngelakoni ing tarbul idarah. Di sini hal-hal yang organisasi misalnya ya. Kepengurusan dalam jamaah misalnya ya. Zikir yang keras, zikir berjamaah, nah ini ada ulama yang melakukan, ada yang tidak. Ini tadi ada yang mengatakan apa itu tidak melakukannya, ada juga yang melakukannya. Artinya apa? Yang melakukannya juga punya dasar, yang tidak melakukan juga punya dasar. Oleh karena itu sumakul qailin nuli utawi saben-saben wong sing berpendapat iku layakunu ora nana sapa qail iku mubtadi'an, dianggap bid'ah indal qaili mungguwe wong sing berpendapat bimuqabilihi kelawan perlawananane qail, bimuqabili kelawan perlawanane qail li hukmihi maring hukume qail mau hukume qail.
Oleh karena itu orang yang berpendapat bahwa itu apa ya, itu merupakan bid'ah misalnya, yang mengatakan bahwa itu boleh, ya, ini jangan kemudian menganggap yang tidak melakukan adalah bid'ah, jangan, nggak boleh. Atau sebaliknya, yang mengatakan nggak boleh jangan mengatakan yang boleh itu bid'ah. Ya, jadi jangan menyalahkan. Tuh. Jadi orang yang punya pendapat bahwa oh itu bid'ah, ya silahkan, tapi jangan membid'ahkan orang lain. Itu dan sebaliknya. Ya. Bima sebab perkara adahu ilaihi ijtihadu. Bima sebab perkara adahu kang rekani ing ma, atau adahu kang rekani ing qail, itu qail. Ya benar qail ya. Bima seperkara adahu kang rekani ing qail ilahi maring ma opo ijtihaduhu ijtihad qail. Artinya orang yang berpendapat tadi sudah berijtihad, ya, untuk menentukan akhirnya adalah hal yang boleh misalnya, ya, itu sudah ijtihadnya. Alladzi la yajuzu, alladzi yu ijtihad la yajuzu kang ora wenang apa ta'atihi ngliwati batese ijtihad. Jadi orang yang berpendapat mengatakan boleh, ya jangan membid'ahkan kepada yang mengatakan tidak boleh. Nah, karena yang mengatakan boleh juga sudah ada ijtihad yang dilakukan. Wala yasih lan ora sah lan ora kena maning. Wala yasih lan ora sah lan ora menang lahu kadwisi qail kedua, qail sing menentang gitu loh, yang menentang. Opal qaulu duwe pendapat bibutlan di muqabilihi kelawan batalaken atau ngarani batal ing kang bandingi qail kedua, ya. Likiyami syubhatihi krana wujude atau temekane pepadane muqabil, wujude pepadane muqabil. Jadi sebaliknya yang tadi menentang pendapat yang pertama ini juga tidak boleh kemudian menyalahkan, ya, membid'ahkan yang ditentang tadi, tidak bisa. Jadi masing-masing ada alasan. Nah, disinilah indahnya orang kita, ya, orang-orang pesantren NU, ya, di dalam beramal itu enak gitu loh. Fikih saja ada 4 madhab, ya. Nah ini 4 madhab. Itu hanya saja di Indonesia itu madhab yang diterapkan itu oleh Wali Songo itu Syafi'iyah. Karena Wali Songo Syafi'iyah, sehingga amalan yang diterapkan oleh Wali Songo itu adalah amalannya mazhab Imam Syafi'i. Tidak ada imam yang lain, Imam Hambal, Imam Maliki, misalnya Hanafi, tidak ada. Sehingga kadang-kadang kita ini sok kaget ketika ada
suatu amalan yang dilakukan beda dengan kita, yang padahal masih ikut imam yang 4 masih. Tapi karena kita nggak ngerti, dianggap aneh, bahkan mungkin dianggap salah misalnya seperti itu. Nah, ini. Karena apa? Kita taunya Syafi'i terus masalahnya. Ya, jadi kalau ada amalan ternyata Imam Hanafi itu menerapkan seperti itu tidak masalah, kita kaget. Nah, ini. Ya contoh kayak sing gampang ya. Kayak orang sholat ya, sholat kemudian ketika berdiri itu sambil baca Fatihah, itu kan tangan ditaruh di pusar kita ya. Ini saja masing-masing ulama yang 4 itu beda-beda. Nah, ini Imam Abu Hanifah, nah ini kalau takbiratul Allahu Akbar ya. Nah ini tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri terletak di bawah pusar nang isor wutul. Itu Abu Hanifah isor wutul. Nah, ada lagi Maliki, Allahu Akbar orang sedekap tangan yang lain dia mengisor Allahu Akbar, lalu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tangannya ke bawah, orang sedekap orang apa ya. Asy-Syafi'i pergelangan tangan kiri dipegang tangan kanan, diletakkan di atas pusar letaknya nindure butul. Abu Hanifah di bawah butul, Imam Syafi'i di atas butul, kayak gitu. Itu sudah berbeda-beda kayak gitu ya. Nah, ini. Yang terakhir malah yang mungkin aneh barangkali bagi kita ya, kalau tahu kadang-kadang aneh. Imam Hambali itu kalau berdiri tangan ini masing-masing telapak tangan ini memegang ujung pundak. Allahu Akbar begini ya. Nah kalau ada kemudian ada tahu yang seperti ini, kadang-kadang kan tertawakan, ke sembahyang apa sih ya, berapa masih mazhab kita masih mazhab karena kita itu memang sejak awal masuknya Islam di Indonesia itu Syafi'iyah. Jadi yang terapkan Syafi'iyah, seolah-olah kalau nggak Syafi'iyah berarti salah kalau begitu ya. Nah ini. Jadi di sini indahnya berbeda pendapat dalam Islam ya, yang penting ada dasarnya. Karena sholat itu kan tidak ada dasar yang berdasar keterangan, tidak ada ya. Rasulullah mengatakan kalau sholat kok takut ihram ya tangan ini gini ya, tidak ada seperti itu. Hanya isyarat Rasulullah hanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Ayo sholat yang primen wis nyong dideleng lagi yang sholat kayak dideleng nabi sholat nyong kayak gini praktek kena ditiru seperti itu. Sehingga mungkin dalam hal sedekah misalnya pernah ada salah satu sahabat yang melihat Rasulullah mungkin di bawah pusar seperti itu ya, sehingga jadi pegangan. Pernah mungkin di atas pusar seperti itu. Nah, sehingga masing-masing ada dasarnya. Pernah Rasulullah melakukan seperti itu ya. Sehingga boleh-boleh saja. Bahkan ada yang Allahu Akbar orang sedekap ya, kan begitu.
suatu hal yang sunnah, yang tidak wajib. Jadi di sini masalah bid'ah ini jangan seenaknya ngecap bid'ah lah, apalagi takfiri, apalagi ya langsung segala bid'ah mengatakan kafir lah. Ini kan orang-orang nggak punya dasar seperti itu ya. Padahal ada hadisnya ya, yang sebenarnya yang artinya begini: kalau ada orang kok menganggap kafir orang lain ya, padahal nggak demikian, padahal orang itu belum tentu kafir, padahal maka yang kafir justru diri sendiri. Jadi hati-hati ya, itu ngomong kon kafir ya, si kafir dewek gitu. Itu hadis seperti itu ya. Kalau ada orang pakai apa mengatakan Islam ini ya apa pemerintah kafir, tauhid, wis sing tauhid dhewe yang kafir gitu. Jadi hukum takfirnya itu akan kembali pada diri sendiri ya, seperti itu ya. Makanya tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang lain. Walau kila lan lamun diucapakan, ditakonaken, walau kila mun diucapaken bidzalika karam kono putlan, kadang mesti ngomong wae batal kowe berarti bid'ah misalnya. La ada yakti nekaaken, la ada yakti nekaaken sapa kil ila tabdiil ummati, maring ngarani bid'ah seluruh umat, ila tabdiil ummati, maring ngarani bid'ah kabeh wong, ngarani bid'ah umat kulliha yo sekabeh umat. Kalau nanti kemudian dikatakan batal bid'ah, berarti membatalkan, membid'ahkan banyak orang gitu loh. Hampir semuanya dikatakan bid'ah nanti. Seperti orang-orang yang apa biasa menjalankan tarawih 11 kayak loh. Tarawih 8 ditambah 3 rakaat no. Itu kan pendapatnya bahwa yang namanya witir ya 3 rakaat gitu loh. Telu tulis sak salaman. Nah kalau ada witir kok 1 rakaat tok assalamualaikum, dikatakan bid'ah. Ya bid'ah boleh, karena bid'ah itu adalah tidak ada contoh Rasulullah kan begitu dalam hal ibadah. Tapi bid'ah apa dulu kan begitu ya. Nah ini bid'ah apa dulu? Bid'ah kowe ya apa-apa dikata bid'ah. Cuman bid'ah menurut kita kan nanti ada banyak nanti ya, nanti di bawah ada keterangannya, ada 5 macam gitu ya. Ini bid'ah seperti halnya sholat yang 20 rakaat itu bid'ah. Sholat 20 rakaat tarawih ya, 2 rakaat salam sampai 10 kali salaman. Tarawihnya ditambah witir telu 2 salaman, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam ya. Itu bid'ah ya, hal yang bid'ah. Cuman kita jangan kemudian punya satu kesimpulan bahwa kalau bid'ah pasti dolalah. Nah ini yang perlu dipegang ya. Bid'ah, wong ngomong bid'ah ya ora apa-apa bid'ah. Cuman bid'ah apa kan begitu ya. Jadi, bid'ah apa?
Sibuk dicontohkan kan bid'ah wajibah malah yang contohkan ya. Dicontohkan ini adalah bid'ah wajibah malah, bid'ah yang harus dilakukan. Ya kan aneh. Dengan bid'ah tapi wajib. Nggak orang dosa kabeh. Ya. Yaitu tentang pembukuan Al-Quran. Nah ini itu bid'ah. Rasulullah nggak pernah menyuruh engkau wahyu yang sudah kamu tulis nanti dikumpulkan jadi satu ya, jadi Quran. Tidak pernah seperti itu Rasulullah. Orang tahu perintah. Sehingga pada masa Sayyidina Umar ada usulan ya, usulan untuk membukukan Al-Quran. Kayak Al-Quran, ayo kayak wahyu Allah itu yang ditulis oleh Zaid bin Sabit dan seterusnya banyak dikumpulna digawe jadi siji ditulis. Tapi semua umat menentang, jangan, bid'ah itu ya, bid'ah. Tapi ketika pas Khalifah Utsman lalu diusulkan lagi, tetap nggak boleh bid'ah. Tapi kemudian setelah semuanya sepakat tidak boleh, beberapa bulan kemudian terjadi perperangan ya. Ada perang besar di situ pada waktu Sayyidina Utsman dengan orang-orang kafir. Setelah perang besar terjadi, memang menang sih Islam, tapi banyak para sahabat yang gugur meninggal dalam perang. Kebetulan para sahabat yang hafal Quran gitu. Sehingga sahabat yang hafal Quran tinggal sedikit orangnya. Nah ketika yang hafal Quran masih banyak, enak dakwah kemana-mana, ke Syam, ke Syria, kemana itu bisa menyuruh orang itu yang hafal Quran diterangkan. Nah ketika sing hafal Quran pada laka, pada enteng karena meninggal, ini masalah. Sehingga dakwah Islam nggak akan terjadi, nggak ada dakwahnya terhambat. Karena apa? Laka sing hafal Quran sih ya. Nah kebetulan waktu itu masih ada sing hafal Quran beberapa orang, lalu diusulkan untuk dibukukan Quran. Kayak nggak orang dibukukan kok payah kayak sing pada hafal Quran mati kabeh kepriben dakwahnya. Kita dosa ya. Akhirnya sepakat untuk harus dibukukan. Nah ini yang tadi katakan bid'ahnya wajib ini, bid'ah wajibah. Kalau tidak kita dosa, karena Islam akan berhenti ajarannya. Lalu dibukukan jadi satu. Nah, jadi yang sekarang kita lakukan ya itu bisa maca Fatihah apa, bisa maca Quran apa, itu berangkat dari amalan bid'ah para sahabat. Tapi itu bid'ahnya bid'ah wajibah malah. Kalau waktu itu kok Utsman bin Affan gak melakukannya, dosa kabeh betul. Cuma dosa. Jadi kalau kita tadi mengatakan hal yang bid'ah batal nggak boleh ya, tentang sesuatu yang ada dasarnya, tidak punya dasar tapi tidak ada larangan. Nah kalau dikatakan hal yang bid'ah berarti kita membid'ahkan hampir semua orang. Nah ini termasuk semua umat bid'ah semua sekarang. Dan sesat kabeh wong saiki. Kenapa? Karena Quran yang ada sekarang hasil dari amalan bid'ah masalahnya. Ya. Betul, kita bisa sholatan apa berarti bid'ah kan begitu. Waqad urifa lan teman-teman den kina warwi opo anna ahkamallahi ta'ala. Waqad urifa lan teman-teman kina warwi opo anna ahkamallahi ta'ala satuhune hukmallahi ta'ala, satuhune hukum Allah ta'ala fi mujtahidil furu'i ing dalam ulama mujtahide perkara kang furu'iyah kang bersifat cabang.
wong ahli ijtihade perkara cabang iku ma adahu ilaihi ijtihadu, iku ma perkara adahu, iku ma perkara adahu kang nekani ing mustahid ilaihi marima opo ijtihaduhu hasil ijtihade mustahid. Sih seperti sudah dinyatakan ya ketika Rasulullah menyuruh salah seorang sahabat untuk dakwah di luar daerah Arab ya, lalu berangkatlah kamu ke sana ya untuk dakwah Islam. Nah, waktu itu kan Quran masih terbatas ya karena wahyunya belum semuanya turun, sehingga dimungkinkan ada masalah di masyarakat nanti yang mungkin belum ada dasarnya ya. Sehingga nanya Rasulullah, lah nanti kalau misalnya ada yang bertanya tentang satu masalah bagaimana tentang agama, tentang ya kamu cari di Qur'annya, wahyu Allah yang sudah diturunkan itu cari untuk alasan ya. Nah kalau ternyata saya cari-cari nggak ketemu, gimana dasar Qur'annya, ya kamu ingat-ingat tentang perilaku saya, tentang ucapan saya, diingat-ingat gitu. Kalau nggak ketemu lagi gimana? Nah ini Rasulullah istihad, nah, itu kamu istihad. Jadi sudah ada perintah Rasulullah istihad itu. Bukanlah kan di Quran orang ketemu, ini hadis orang ketemu, istihad. Ya. Nah, istihad ini kadang-kadang orang-orang Islam selain kita ya ini kadang-kadang tidak mau istihad. Istihad. Tapi degen tidak mengakui istihad kita, tapi degen lakoni dhewe. Padahal sing mari istihad kan Imam Syafi'i, imam kita yang 4 ya. Kita yang 4 bermadhab ya. Ada banyak umat jamaah Islam yang tidak mau bermadhab, enggak saya nggak pakai madhab, nggak ada madhab-madhaban orang sapi orang, tapi perilaku ini madhab orang rumangsa bahwa itu adalah dari madhab. Ditakoni wis sampean mau bermadhab nih rukunnya wudu pira 6 apa niat ini sampai selesai lah, niat itu bermadhab ya, karena niatan apa ya itu dari empat orang itu ya itu. Jadi orang rumangsa bahwa sing dilakoni adalah dari 4 mazhab itu, tapi orang ngakoni ngono lho. Karena apa? Karena orang ngerti ini ya. Orang ngerti ini. Jadi kebanyakan orang menentang karena nggak ngertinya biasanya ya. Wong sering tahun pirang-pirang karena bodohnya kan begitu. Kalau yang paham, ngerti, cerdas, pinter, orang mungkin rewel kan begitu. Karena az-zaki itu yafhamu bil isyarah kata begitu, atau orang Arab ya mengatakan orang cerdas itu akan bisa paham cukup dengan isyarah, itu sudah bisa, sudah paham. Atau yafhamu bimithalin wahid, kita akan paham cukup dengan satu contoh itu sudah paham. Itu orang cerdas. Tapi kalau dicontohkan satu kok nggak paham, ya berarti itu balikan daripada zaki. Apa balikannya? Balid itu ya, balidun oon gitulah seperti itu. Sawaun qulna wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.